Ini haknya Jessica itu tidak diberikan. Itu yang saya lihat. Jadi dari awal itu sudah malfunction di situ. Jadi sudah bukan hukum yang ditegakkan, Pak. Itu saya kasih tahu sekarang ini. Jadi baik itu polisi, jaksa maupun hakim menjadi alat ikut serta dalam apa? Kriminalisasi. Tapi saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Saya punya yang namanya kode etik. Jadi kalau lawyer yang udah nanganin, saya nggak bisa bicara, Pak. Itu yang terjadi. Jadi pada Jessica tidak berlaku presumption of innocence ya? Orang udah langsung bilang, udah kamu ngaku aja deh. Berarti kan polisi udah bilang itu, udah kamu ngaku aja deh. Kalau kamu ngaku aja kan berarti dia sudah yakin si Jessica itu bersalah. Padahal yang menentukan salah atau enggak kalau di dalam hukum itu adalah hakim. Dan hakim itu sebenarnya tidak boleh memutuskan. Pasal 183 KUHP itu bilang, hakim itu memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada kata dan, Pak. Alat bukti dua dan keyakinan hakim. Bukan dua alat bukti atau keyakinan hakim, itu beda loh. Kalau atau salah satu aja. Jadi hakim yakin nggak ada alat bukti bisa. Ini enggak. Ya. Jadi di pidana itu dibilang dan keyakinan hakim dan dua alat bukti. Jadi dua alat bukti ini mutlak harus ada. Dan ini dalam kasus Jessica tidak ada. Saksi yang melihat dia membunuh nggak ada. Keterangan saksi juga kagak ada. Yang ada tuh asumsi. Asumsi itu nggak bisa dipakai untuk memvonis seseorang. Kalau waktu itu jaksa nggak salah, ingat saya ya, itu memakai circumstantial evidence, bukti-bukti tidak langsung. Tidak sahkah itu? Pak, alat bukti yang sah itu sudah dinyatakan di dalam hukum kita. Pasal 184. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan bukti surat. Jadi kalau circumstantial evidence itu bukan satu dari 5 ini. Bukan keterangan saksi, bukan keterangan ahli, bukan keterangan terdakwa, bukan bukti surat, bukan petunjuk, ya bukan keterangan, bukan alat bukti, Pak. Jadi kalau tidak ada dua dari sini, tidak bisa, Pak. Jadi nggak bisa dia bikin-bikin sendiri. Asumsi sendiri itu nggak bisa. Tapi bahwa jaksa kemudian maju di persidangan dengan circumstantial evidence itu, dan kemudian vonis hakim nyatakan Jessica itu bersalah, bagaimana Bapak lihat itu? Ya seperti yang saya bilang, Pak, itu kesewenangan hukum. Yang terjadi ini kesewenangan hukum. Jadi seharusnya yang kayak begitu tuh dikenakan pasal 421 KUHP. Penyalahgunaan wewenang, Pak. Dari polisinya, jaksanya, hakimnya sebenarnya layak masuk penjara. Dikenakan pasal 421, hukuman penjara 2 tahun. Tapi ada nggak yang berani dan mempidanakan? Saya rasa kalau saya jaksa agungnya mungkin. Kalau nggak, kagak akan jalan, Pak. Kagak ada yang berani tuh. Percuma jadinya. Jarang, Pak, yang mengenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Bapak lihat nggak di antara 3 pilar itu, yang Bapak sebut tadi, ada semacam orkestrasi untuk membuat Jessica harus dinyatakan bersalah gitu? Oh, lihat banget, Pak. Ada apa dibaliknya menurut Pak Alvin? Kira-kira? Jadi gini, Pak. Mereka ini sudah terbiasa kerjasama bareng. Awalnya kerjasama ini kerjasama yang baik. Maksudnya kerjasama yang baik adalah antara kepolisian, kejaksaan, polisi kalau udah selesai sidik, berkas lengkap kasih ke jaksa. Karena dia udah sering terjalinlah yang namanya hubungan, Pak. Hubungan makin dekat, kadang-kadang ada yang perlu dipaksain. Jadi maksudnya ini kasus sebenarnya nggak bisa P21. Tolong deh, ayo, gitu kan. Minta tolong. Jadi polisi ini minta tolong dulu sama jaksa. Ditolonglah sesuatu yang harusnya tidak. Nih. Nanti sama, jaksa suatu saat mau minta tolong sama polisi, bisa. Polisi ini tolong dong, yang itu lu naikin biar gue bisa tuntut. Yang seharusnya nggak juga. Jadi terjadilah yang namanya kalau kita orang Chinese itu ngomongnya kong kali kong, Pak. Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamukti itu hari terakhir, Pak, datang sendiri ke Kejati, Pak. Untuk? Minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. Bolak-balik itu ya? Nah, detik terakhir baru di P21. Aneh, Pak. Seperti itu. Dan kenapa? Dari tahanan pun saya juga dengar waktu ditahan, si Jessica ditahan, ada satu orang juga bilang sama saya, dia di sel tikus terus. Sel tikus itu cuma orang yang melanggar, Pak, melanggar aturan. Kalau dia ditahan melanggar aturan, misalnya ketika ditahan dia pakai narkoba, bolehlah dimasukin ke sel tikus. Tapi kalau untuk mengambil pengakuan dimasukin sel tikus itu nggak boleh. Nggak boleh ditekan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang, itu nggak boleh. Itu tugas polisi mencari 2 alat bukti di luar pengakuan orang itu. Jadi polisi itu yang harusnya mencari pengakuan. Nah karena dia nggak bisa, dia tekanlah si Jessica terus.
Makanya dia bilang, udah kamu ngomong aja biar supaya ini lebih ringan. Kan Jessica ada sempat bicara seperti itu kan. Dan saya yakin yang Jessica ngomong benar. Kenapa? Kalau memang Jessica bersalah, ya kan, dan si Krisnamurti punya alat bukti lain, Pak, nggak perlu ditaruh di sel tikus, biarin aja dong. Ini kenapa dia masih menekan seperti itu? Dan keamanan, ya kan? Mestinya dia harus memberikan perhatian khusus. Hai Bang Oto, nah kita lama nih menanti-nantikan kabar tentang Jessica. Memang kemarin saya ada sedikit ya kan, PT saya bilang, ya sampai kapan kita menunggu diajukan PK. Nah apalagi menurut abang bilang ya kan, nggak ada tanggapan apa-apa dari kita sekarang nggak mengerti bang, yang menanganin seperti ini apa Polhukam atau politik keamanan, kita nggak mengerti bang. Sekarang menteri-menterinya kebanyakan gitu loh. Tapi yang kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah banyak kerancuannya dan sudah banyak salah gitu loh, sudah peradilan sesat. Nah bisa nggak kira-kira dibongkar kembali, dan disidangkan kembali atau PK gitu loh, terserahlah. Jadi biar semua orang juga tahu, kalau disidangkan semua orang tahu peradilan Indonesia ini seperti apa gitu loh. Nah ini kan udah rame bang gitu ya kan. Nah udah sempat kemana-mana, tapi tiba-tiba kesininya nggak ada kabar sedikit pun nggak ada. Bahkan yang besuk Jessica pun kayaknya sepertinya nggak ada gitu loh. Sedangkan kan yang terhimpun dengan para lawyer itu 3.800 orang. Kok nggak ada sedikit yang ya nyerempet lah mengenai kasus daripada Jessica ini. Nah kira-kira gitu menurut saya bang. Nah mungkin dari netizen yang lain mungkin ada pendapat mereka gitu loh. Tetapi kita benar-benar sangat menantikan kabar-kabar yang baru gitu loh. Oke bang ya. Nah bagaimana dengan netizen? Ya, sudah lama kita menantikan PK 2 dari Jessica Kumalo Wongso ya. Belum ada hasilnya teman-teman. Nah, semoga saja cepat terungkap dan cepat PK 2. Sudah ada bukti-bukti yang jelas, sudah lengkap semuanya. Semoga cepat diusulkan dan cepat terungkap siapa dari dalam kasus Jessica Kumalo Wongso ini. Oke, up terus Jessica Kumalo Wongso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.